Oke. Ke pasar mau beli sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan kali ini Kita mau Halo. bikin podcast nih guys. ya Podcast. yes, oke. Podcast apa judulnya? Barak Kang Dedi. Mana Kang Dedi? Iya. Ya. Jadi gimana ya? Jadi gimana nih pendapat kalian tentang Barak Kang Dedi itu? Mungkin ya. Barak Kang Dedi itu ada plus minusnya ya, pasti. Yes. Setuju. Plusnya itu mungkin ya bisa mendidik anak untuk menjadi lebih disiplin, tapi minusnya itu dia saat di barak tidak mendapatkan pendidikan yang mumpuni seperti di sekolah. Kalau menurut kalian gimana? Nah, coba Bayu. Coba Bayu. Pendapatku sih ya sebenarnya bisa dibilang ada yang pro ada yang kontra. Kalau kita ngomonginnya dulu dari kontranya deh, setuju aja sebenarnya. Kau bilang setuju atau enggak ya setuju aja, cuman kenapa harus Barak TNI? Itu dia. Kenapa nggak di tempat lain kayak mungkin kalau istilahnya ada dana lagi kita bangun kampus Tanus, terus ngedidiknya mungkin Khusus di situ ya, jadi Khusus bukan itu. di barak. Jadi nggak Bukan perlu di dana barak. militer. Iya. mungkin di barat cuma sekedar hanya untuk seleksi. Nah, Jadi ntar untuk beneran pendidikannya ya di kayak kampus Tarnus yang ngedidik ada yang dari TNI, ada yang dari sekolah. Dan guru sekolah mungkin bukan yang kelas saya bilang udah senior umurnya dan yang tegas juga. Itu sih. coba Nafis, ada pendapat Nafis? Ya, nambahin aja sih. Ya, kalau misalkan dari sudut undang-undang mah ya. Sebenarnya ini tuh programnya bertentangan dengan UU nomor 35 tahun 2004 ya. Apa gimana tuh? Tentang perlindungan hak anak. Jadi harusnya negara tuh menjamin hak anak tuh untuk tidak kena diskriminasi. Jadi program ini kan mana ya? Jadi anak-anak yang nakal tuh kena diskriminasi itu loh. Jadi diasingkan loh kemarin. Tapi kan anak yang nakal Tapi itu kan itu notabene itu mereka melanggar kewajiban. mereka Jadi, menyimpang. iya. Kayak kayak diskriminasi, jadi kayak mereka Labeling. udah melakukan itu gitu pada Iya. Itu hukuman untuk mereka mungkin ya. Ya. cuman mungkin kalau misalkan dari sudut pandang hukum ya mungkin Ya emang mungkin Jadi- kayak gitu. jadi gini lebih ke ya itu nggak ada basis hukumnya, Ya. belum ada basis hukum yang formalnya. Mungkin kan baru ya, jadi mungkin nanti ada. Oke, untuk sekarang belum ada. Ya, oke. Terus ya menurut saya tersendiri nih buat Barak sih sama kayak Bayu, mungkin ada pro kontranya juga. Di pro-nya mungkin ya untuk meningkatkan disiplin mereka sih, Buat anak lebih baik ya. ya anak lebih baik. Tapi kontranya mungkin anak-anak yang bermasalahnya seperti kurang disiplin kayaknya, yang telat biasanya itu tuh kan jadi kena labeling dari masyarakat, itu jadi anak yang bermasalah juga. Tapi harusnya ada peran orang tua juga nggak sih, kayak Ya orang masa tua cuma di barak aja gitu, jadi kayak apa sih namanya, sebenarnya Barak, menurut aku tersendiri Barak itu mungkin solusi terakhir. Misalnya orang tua tuh udah kebingungan banget kayak gimana, Udah nggak bisa ngomong ngapain udah lagi. bisa Ya, mungkin tapi- Barak jadi solusi terakhirnya. Terus Terus short. kalau misalkan ke barat, ya misalnya gini nih, dikumpulkan di satu ruangan ada 10 anak yang dianggap bermasalah. Mereka semuanya punya latar belakang yang berbeda-beda, masalahnya berbeda-beda. Mereka manifestasi ya kenakalannya itu juga berbeda-beda. Kadang mereka punya dalam satu kategori semuanya masuk barat. Itu pasti nggak akan semuanya beres, jadi karena digeneralisir. Disamaratakan. Jadi sebenarnya kalau barat itu harusnya jangan dilakukan, tapi justru jadi semacam peringatan gitu untuk orang tuanya. Anaknya bermasalah nih, ya. menurut apa yang kita udah apa namanya, Tapi ini kan orang indikator tua, dari orang pemerintah. tua juga belum tentu kan. Nah itu dia, orang tua belum tentu tahu, belum tentu ngerti.
Nggak ngerti gimana. Kalau misalkan mau ngasih suatu beneran itu harusnya pernah artinya gitu. Kalau ada masalah kejiwaan ini nanti munculnya. Berarti orang tua juga harus dididik juga gitu kan? Ya, jadi sebenarnya intinya itu yang harus dididik itu bukan siswanya sebenarnya. Harus dididik cuman yang dua-duanya. Itu dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Dua-duanya. Keduanya. Kalau kan kebarak kan jadi solusi terakhir dari orang tua untuk mendisiplinkan anak kan. Berarti solusi pencegahannya kenapa nggak orang tuanya kita didik aja? Pada dasarnya itu tujuan negara tuh itu kan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke. Kita mulai dari anak-anaknya dulu untuk angkatan yang ini, gitu. Apa generasi yang ini, gitu. Nanti ke depan mereka jadi orang tua, diharapkannya bisa mendidik anak-anak yang lebih baik gitu kan. Ya, tapi mungkin kayak kayak anaknya emang kayak semuanya bakal jadi sesuai keinginan gitu. Iya. Kan mungkin kayak Belum tentu kan? ya belum tentu saya yang sampai trauma atau gimana. Tahu sih, tapi orang tua tuh bilang kayak gitu, kayak gimana nanti ya nanti pada trauma atau enggak. Terus kalau misalkan mau membuat kebijakan baru, ya nggak apa-apa gitu kan, kalau bikin kebijakan baru, ya program-program baru itu nggak masalah. Cuman harus ada pengumpulan data. Ya itu sih. Jadi misalnya bikin kebijakan baru, kumpulin itu data misalnya kayak tingkat kenakalan remaja dari waktu ke waktu selama program itu berlangsung. Terus mungkin kayak apa ya, tingkat kriminalitas, tingkat nilai remaja rata-rata yang anak sekolah, tingkat depresi dan lain-lain, itu harus dicatat datanya selama pengujian program itu. Jadi bisa ditinjau kembali efeknya nggak. Kalau misalkan nggak ada yang misalnya nggak ada indikatornya gitu, asal jalan, ya emangnya efektif? Kan nggak tahu. Kita ngomong duit kan. Bahkan iya. Nih sekarang ya kita topik. Jadi kalau misalkan program barak itu menurut kalian ya masuk ke penyimpangan nggak sih? Penyimpangan. Sebenarnya sudah bagus sih, karena barak itu sebenarnya masuknya kan ke pengendalian sosial. Iya. yang ketat lah. Tapi tepat guna nggak? Nah itu Nah, dia. itu. Sebagai pengendalian sosial, dia tuh bentuk pengendalian sosial menyimpang atau tidak? Nah, di situ mungkin di dalamnya pengendalian itu apakah ada penyimpangannya? Terus kendalanya juga kan kayak lebih ke mencegah kan, juga apa menanggulangi juga. Ya tergantung sih, macam-macam pengendalian. Ya. Kayaknya kan program ini dia tuh pengendalian yang represif, Ya, Represif, ya. korektif. Bukan yang koersif yang kayak apa? Ya korektif ini kan dia ada paksaan, tapi dia fungsi sifatnya itu untuk mengembalikan ke sebelumnya. Ya dan juga mencegah kayak ini kayak contohnya kan kayak banyak yang jadi fobia kan, jadi fobia. Jadi sekarang anak-anak tuh pada Ya, takut jadi dibuat fobia. Iya, pas Ya. barang. Jadi kayak lebih mencegah gitu anak-anak tuh. Cegah. Bisa mencegah, bisa. Nah balik ke yang pertanyaan tadi, apa penyimpangan? Ya. Penyimpangan sosial. Sebenarnya penyimpangan di sini apanya? Apakah si kenakalan remajanya atau si kebijakannya sendiri atau apanya? Kenakalan. Sebenarnya bisa ditilik lumayan dalam kan, misalnya kenakalan itu penyimpangan, ya kan? Pasti. Pasti banget. Nah, kebijakan ini sebagai kebijakan apakah dia menyimpang? Tadi kita udah bilang tadi kalau ini tuh kebijakan yang tidak punya dasar hukum, belum punya, Belum punya bukan regulasi. berarti nggak punya ya, tapi belum punya. Ya program juga baru kan. Ya, baru. Ya, Nggak usah masalahin dulu lah itu ya. ya jadi belum ditinjau. Nah, tapi apakah dia menyalahi hak-hak pajak? Hak-hak. Nah, Oke, iya Pak. tadi. Maksudnya gimana? Hak untuk mendapatkan Pendidikan pendidikan, Dan- ya pendidikan yang setara pendidikan dengan yang sekolah. tidak memaksa. Tadi aku lihat di salah satu kajian terkait kurikulum merdeka itu bahwa ada undang-undang yang menyatakan bahwa anak itu berhak mendapatkan pendidikan tanpa berhak mendapatkan pendidikan dan mengembangkan potensi dirinya di sana tanpa adanya kekerasan. Apakah kebijakan ini bisa menjamin bahwa tidak akan terjadi kekerasan terhadap anak-anak dalam proses mereka untuk mengembangkan pendidikan? Belum tentu misalkan TNI, kita tahu sendiri TNI kayak Ya, gitu. dan itu keras. Keras intinya karena untuk disiplin. Karena mereka tujuannya bukan untuk mendidik,
untuk mendisiplinkan. Untuk Disiplinkan. Bukan juga mereka itu TNI itu siapa sih? Tapi dengan gitu mereka bakal ketinggalan mata pelajaran dong. Iya, Kan mereka betul sekali kan. berapa bulan atau berapa hari sih? 12 hari. 12 hari aja. Dari 14 sampai 3 bulan. 3 Oh, bulan. 3 bulan. maksimal 6 bulan. Ya maksimal 6 bulan. Satu semester berarti. Rata-rata yang 6 bulan. Apa 3 bulan Itu bagaimana tuh? Mereka Hanya- berarti nggak belajar atau Hanya mendisiplinkan doang. Kan katanya tapi mau ada guru di sana juga kan. Ya, Ya kayak dikasih Tapi- nilai moral atau gimana. ya tapi kan Tapi foto masih ya, ingat. Terus juga kan, baru-baru ini juga kan berapa siswa udah dipulangkan lagi ke rumahnya, dan banyak siswa-siswa dari bermasalah, yang siswa-siswa bermasalah itu tuh ya dia itu senang di dalam barak ternyata, iya karena mungkin ya broken Enggak. home Ya, kayak biasanya- di rumahnya tuh berisik gitu. biasanya kalau siswa-siswa yang masalahnya itu di daerah rumahnya, Di dalam rumah keluarga. di dalam keluarga, di sana senang sekali Bebas. terlihat. Terus juga ada perhatian khusus juga lah dari dari gubernur juga Itu plusnya. ya. Terus katanya juga siswa-siswa bermasalah itu berat badannya naik di sana. Oh, Berat badannya naik, Katanya menunya enak ya. menu-menunya enak. Sebenarnya kalau dipikir-pikirnya kayak gitu tuh mirip sama CPS kalau gitu. CPS. Child Protective Service yang kalau misalkan orang tuanya dianggap Oh, iya. inkompeten itu ya, anaknya diambil Iya, diurus iya. sama negara. Iya. Mungkin harusnya di sini juga ada kebijakan kayak gitu kali. Harusnya sih ada. Harusnya sih ada. Jadi karena Iya. orang tuanya misalnya inkompeten gitu untuk mendidik anak nggak bisa tuh ngasih nafkah atau lain-lain, ambil anaknya sama negara. Perlindungan perempuan anak. Ya kan enggak? kalau wajib militer yang di Korea tuh gimana tuh? Ya, karena Semua beda-beda. kan Itu beda lagi, semua beda kan lagi. nakal. Kalau Beda orang lagi. itu Iya, Oh, semua mereka Lagi. karena perang ya. Ya, beda lagi. Beda lagi. Kayaknya apa sih? Keringatnya dari CPS ya. Tapi Kalau yang di Thailand gimana Thailand? Thailand. dengan mah Oh, itu. Thailand juga sama kayak Iya, Korea. wajib militer. Wajib Oh iya, militer. ada. Ada. Tapi jatuhnya kayak Karena juga kayak lotre lah ya. Oh, Iya. oh kayak waktu perang Vietnam ya. Iya. Berdasarkan ulang tahun. Oh, enggak, tapi itu enggak, ini berdasarkan dia Gacha. tempat gacha. Iya, gacha. Dia tuh nggak Ada lagi baca. nih. 50-50 lah ya. Kalau dia dapat merah berarti Masuk militer. kalau dapat hitam dia Berarti. sama. Keren keren. Tapi ya program ini tuh kan katanya Kang Deddy sudah menyiapkan 6 miliar untuk 2000 siswa. Cuman 2000 anak nakal Sejauh barat. ya Jawa Barat Kurang. Jawa Barat ada 14 juta. 14 juta. Nah, Ini baru 2000 saja sudah 6 miliar. apalagi ntar istilah contohnya 10.000, Iya. 100.000 kira ketahu tah. Menurut kalian ada berapa harusnya? Ya, Bisa dibilang tiap kota beda-beda. Iya. Kalau lihat di lingkungan kita aja dia sama Kalau 3. di SMA 3 kita mau ngomong seangkatan atau satu sekolah. Sangkatan dulu deh. Kira-kira ada berapa yang kamu sekolah? Seangkatan yang kita bisa bilang aja 20, 20 sampai 30. 30 persen. Fase. kali 3 angkatan 90. Ya, bisa dibilang Ya, bisa aja lebih kasarnya aja ya. kasarnya. 60. Terus kali berapa sekolah? Berarti bulatnya hampir 100, sekitar 1000-an, berarti sekitar 10%. 10%. 1,4 juta kalau Jawa Barat. Bisa aja sih bisa 10.000 gitu. Tapi itu untuk yang 6 miliar itu ya, untuk sekarang kayaknya bisa dipaklumin dulu karena kan ini masih Masih bisa eksperimental. dibilang coba lah ya. Dicoba Tapi ya. apalagi kan mereka juga mau mengundang tenaga pengajar. Nanti dananya juga makin naik itu. Ah, ya pasti. Alokasi dananya gimana tuh? Mau tahu tuh. Itu urusan. Bisa mereka Oh iya, tentang alokasi dana. Apakah wajar kalau misalkan fasilitas militer digunakan untuk mendidik yang bukan militer? Enggak. Itu kan tidak sesuai fungsinya ya. Ya, Hmm. apalagi pendidiknya TNI, tentara, TNI itu tugasnya bukan untuk mengajar, tapi Tapi untuk untuk menjaga. melindungi negara. negara. Tapi kalau begitu sama saja LDKS harusnya ditiadakan. Nah, tapi Nah, kalau itu kan di sekolah itu, janganlah. biasanya di sekolah tiap-tiap sekolah kan membuat kurikulumnya tersendiri, itu nanti disediakan juga untuk LDKS-nya gitu.
Tapi untuk yang LGBT itu kira-kira kayak kalau disatukan LGBT, itu yang ya. apa Bener, ya, ya. ini ya? Terlalu- Jatuhnya sih kayak bakal malah diskriminasi sih masuk di dalam. Ya saya tuh kayak cuma misalkan ada oknum yang menyimpang gitu kayak cowok disatuin sama cowok-cowok lain tuh kayak dia makin senang atau makin Nah, gimana. iya. Kayak malah makin Kayak kalaupun dia makin seneng dia dijauhin gitu. iya. Ya sih. Makanya balik lagi ke tadi, nggak bisa digeneralisir. ya Tiap masalah anak masalahnya beda-beda. Yes. Nanti nggak bakal beres, malah makin parah mungkin kalau misalkan semuanya dibarengin. Yes. Makanya kalau misalkan mau ya pendekatan yang lebih long term gitu ya, itu kali. Ya, kayak contohnya sekolah Tarnus ya. Ini sebenarnya harus lebih berkompetensi untuk bisa menangani hal-hal semacam itu jadinya. terus nih kan orang tua kalian kan pernah ngomong tentang masalah ini juga kan Barak. Pernah sih. Gimana sih Pernah. tanggapan mereka gitu terhadap Barak militer itu? Setuju aja sih. Setuju Mereka aja lainnya sih. Ya. Kalau banyak yang orang tua yang kayak ini kan kayak awas ada paham dari nanti nanti dibawa ke barat. Dibawa ke barat. Ya, Tapi- jadi kayak muncul didifobia gitu. Ya, tapi juga ada lagi sih cara orang tua mendidik kitanya, jadi mungkin ada yang setuju, ada yang enggak. Jadi kasihan ke anaknya itu kan. Iya. Tertekan. Tapi Iya. Tapi buat kebaikan juga sih. Iya. ya nggak salah juga. Kebaikan. Jadi kalau misalkan itu pendidikan gitu ya, Ya. si karena sebenarnya buat pendidikan dia nggak masalah, cuman apakah benar caranya kayak gitu aja sih kalau dari orang tua aku. Jadi pantas nggak sih dididik sama militer untuk hal-hal kayak gitu? Masih guru aja, emang guru nggak cukup. Kenapa nggak gurunya aja dibikin jadi bagus gitu? Iya. Kenapa nggak standar perekrutan guru naikin? Gajinya dulu sih. Kan Kurang sih gurunya emang. dana buat pendidikan ditekan ya dikurangi. Iya, dipangkas. Dipangkas. Kita emang nggak punya duitnya, kita nggak punya resource, punya resource. Cuman Sos ada SDM, cuman SDA-nya SDA-nya. ada sebenarnya, cuman nggak tahu lah kemana. Hari ini mah sebenarnya untuk korupsi ya harusnya di dalam setiap spreadsheet anggaran pemerintahan itu ditambahin tuh satu kolom sendiri tulisannya apa, korupsi berapa triliun, itu harusnya ada itu, harusnya udah bisa diprediksi. Minusnya berapa dan Alokasi itu buat dana dikorupsi aja itu, jadi yang lain nggak pernah. Dana darurat. Ya itu jadi semacam dana darurat itu udah ambil aja sana, gaji tambahan kan. Oke, balik ke topiknya lagi. Terus ya sih lebih terus dari pandangan HAM-nya nih, kira-kira menurut kalian kayak gimana? how no comment ya HAM mungkin kalau mereka- sensitif. ya tadi minusnya itu tidak mendapatkan pendidikan seperti orang-orang. Tapi mereka mendapatkan hak untuk menjadi disiplin, lebih baik sih ya. Ya, Emang itu dipastikan. Pasti Nah, itu dia. 50-50 Ji. ada ada yang HAM-nya ada yang dilanggar, tapi ada HAM-nya juga dilakukan. Terus karena militer itu kan bukan tenaga pendidiknya, sepatutnya ya. Iya. Jadi, Tergantung sih bagiannya sih. dengan bagiannya, cuma kalau misalkan Tapi secara kalau yang umum gitu ya, di barak ya jatuhnya fungsinya dia buat asis. maksudnya gini deh, bahkan guru atau pendidik militer aja ya nggak cocok kalau untuk sipil, karena ya namanya juga guru pendidik militer itu kan Beda, dia ilmu untuk kan melatih kan. tentara, bukan untuk melatih orang sipil. Iya. Ilmu juga beda. Lebih ke mental dan fisik. Jadi mungkin nanti akan ada beberapa persilangan lah, mungkin nggak seperti itunya sih. Terus kita ke sosiologinya deh. Habis itu kan gejala sosialnya apa sih sebenarnya di dalam barak itu? Hidup kerja sosial dong. Oh iya, siswa bermasalah itu termasuk gejala. Iya. Itu istilah proses apa sih namanya? Program baraknya itu gejala sosial, fenomena yang mengaruhi dan juga dipengaruhi oleh masyarakat. Ya, jadi ya secara nggak langsung itu masuk gejala sosial sebenarnya program baraknya. Nah, kalau menurut kalian ya gejala sosial itu kalau yang di SMA 3 gitu ya, kalian apa yang kelihatan?
3 ya. Mungkin telat ya, yang paling Ya, paling paling sering paling sering kita lihat yaitu telat. Ya sepertinya bagus ya. Nggak disiplinnya ya. Disiplinnya bagus. disiplin. Sementara ada berita kan kayak kita kalau udah pas start tahun bulan Juli kalau nggak salah kan masuk bakal mulai lagi start dari jam 6 pagi sudah mulai pelajarannya. Oh iya, 6 pagi, habis Iya. itu harus jalan kaki. kira kaki juga kan nggak segitu aja. Jalan kaki sih oke, naik kendaraan umum oke, Iya. buat kasihan sih kalau jam 6 pagi yang tinggalnya Jalan jauh. kaki. Ini Karena kalau terlalu Yang rumahnya di Kepagian. Nangor kasihan. Iya. Gitu. terlalu kepagian. Terlalu kepagian. itu yang kalau aku udah dengar dari orang tua sendiri dan orang tua teman-teman adik aku gitu ya. Orang tua itu sebenarnya komplain, jadi mereka nggak suka anak-anak sudah masuk jam 6 pagi, mereka keberatan karena memberatkan. Salam. Itu memberatkan, bukan Iya, untuk kan? anaknya memberatkan, buat untuk orang tuanya memberatkan. Orang tua Kalau- harus lebih pagi-pagi. Kan banyak yang bilang jam 6 pagi tuh buat orang tuanya juga kan, misalnya orang tuanya kerja atau Jadi jam 8. Ya, Iya. Jadi Bandung, Jakarta jam 10. Nganterin, bikin makanan buat Jatuhnya orang tuanya harus bangun lebih pagi ya, kasarnya jam 3. Iya sih, Iya itu, harus. jadi kasihan juga orang anaknya tuanya. juga harus bangunnya Anaknya jauh juga ya, harus ngerti juga orang Jam tuanya. 4 harus udah berangkat, itu orang yang jauh. Kalau buat muslim kan ya, buat muslim, Subuh. buat Subuh, subuhan subuh, ya. terus berarti anak dan orang tuanya harus tidur jam berapa tuh? Sedangkan Oh, ya jam berapa? mereka masuk jam 8. Terus yang ke rumah berarti mereka bolak-balik dong. Ya, Iya. ke sekolah rumah. Sekarang pergi kerjanya. Yang harusnya kayak mereka langsung kerja, tapi kayak gitu deh. Iya, Harus nunggu dulu. anggaplah kalau misalkan nggak harus siapin itu anaknya sendiri aja gitu kan pergi. Emangnya ada orang tua menunggu aja. Anaknya pergi jam 5 pagi. Lu pasti nggak bolehin sih. Mungkin boleh sih, cuma Ada yang boleh, tergantung tergantung lingkungan rumahnya. tergantung lingkungannya, tergantung jalan yang dia lewati kemana, sama tergantung anaknya udah berani atau belum. Itu sih. Karena Anaknya udah berani di Bandung masih ada begal. Iya, itu pasti. Tapi Dan pagi yang maksa biasa. Dan pagi sih. Dekat rumah aku pernah ada orang jam 4 pagi dibacok. Aku jam setengah 5 ada maling motor. Ya, itu masih jam perawan sih. Jam rawan. Tapi kalau memang sudah kebiasaan kan jam 5 itu bukan sesuatu yang menakutkan gitu. Iya. Sebenarnya enggak. Bisa bilang nggak menakutkan. Cuman Cuman mungkin jam 6 tuh malah jadi rame mungkin. Iya, karena Karena kebijakan itu. Bisa. karena kebijakan untuk seluruh Jawa Barat. Cuman itu suatu kebijakan yang kelihatannya Memaksa. one sided. Jadi Iya. dia hanya fokus di anaknya. Keluar dari jam enggak gitu. Iya sih. Orang tuh komplain, anak SD masuk jam 6 pagi kan jam banget ya. istilahnya mau kalau mau siang-siangnya jam 7 ya. Iya, Ini harus SD. Setengah 7 masih. Dari 7.30 loh. Setengah 7 masih acceptable lah, tapi kalau buat anak kecil jam 7, jangan jam Ini SD 6. masuk 7.30 loh. Iya. Ya. Ada SD di Bandung Dari- masuk 7.30. Diubah jadi jam 6 sama orang tuanya nggak marah. Orang kantor aja masuk jam 10 kasarannya. Dari ahli psikologi juga menyarankannya ya setengah 8, 7.30. Tuh. Mungkin udah tergantung sekolahnya, tapi terlalu disiplin. ya Ya. disiplin boleh, tapi kalau terlalu disiplin ya mungkin Ya. ada dampak negatifnya. Soalnya kita juga tidur kan nggak mungkin malam, ya nggak mungkin sore ya. Nggak mungkin sore kita bukan anak kecil. Karena kurikulum kita yang sekarang itu memaksa kita untuk bisa melakukan semuanya. Semuanya. Jadi Kurikulum merdeka. Ya, ada merdeka. Dicoba dulu. semuanya harus bisa. Dicoba kita sebenarnya. Dan itu lihat nih kita bikin kerja kelompok ini kan. Ngabisin Yes, Ada waktu. berapa Yes, ayat? Inggris, Sunda, Ya, kita punya Indo. kelompok. Indo. Nah, itu kan makan waktu. Just, Jadi kalau jadi ada kelompok boleh, tapi nggak usah banyak-banyak. Terus PR sih. PR, karena kan istilahnya yang Kang Nis pas ngomong pekerjaan rumah tuh istilah kayak ngerapin, bersihin kamar, ya nyuci, Itu masih lebih makan ikan itu jatuhnya masuk akal. lebih ada nilai moralnya. Iya, dibandingin sampai rumah nggak ngapa-ngapain langsung ngerjain PR, tidur jam 1 stroke ntar. Tubuh anak dalam pertumbuhan itu jam 10 harus sudah tidur dan jam 2 sampai jam 2 gitu itu harus masih tidur gitu. Dia Jadi istilah baru bisa bangun jam 3 3 jam 4. kita ambil safe setengah 5 lah ya.
jam Nah, 4 itu setengah 5 merusak bisa kotak. semuanya. Enggak sih, Bisa Jantung. kubu juga. stroke nih juga ntar. Jadi intinya apa? Intinya adalah bukannya kebijakan-kebijakannya itu gak bagus atau gimana, cuma Lebih dipertimbangkan. Dipertimbangkan Ya, sih harus semua sama dipertimbangkan sama kebijakan yang ada di atasnya gitu. Kebijakan yang ada di atasnya itu ngaco. Jadi satu ngaco semua Nggak- ngaco sih. kayak apa sih, kayak sinergi gitu. Terus nah, juga jadinya malah makin mempersulit semua orang jadinya. iya. Terus juga lebih melibatkan banyak ahli deh. Soalnya ahli kesehatan terutama gitu. Psikologi. Iya, harus berbanyak Ahli ya. Mungkin Kan sosiologi sih, juga. Hmm. Ahli pendidikan ya sih, ahli pendidikan. Niatnya bagus cuman kayak apa, harus dipikirin lagi gitu. Harus Dampak- dipertimbangkan Terlalu ulang. maksa sih. Iya, terlalu kesannya terlalu maksa. Untuk Jatuhnya kayak nggak di interview dulu gitu. Ya, tapi ini menurut kami selalu pelajar. Menurutnya. Nggak tahu itu yang lain. karena generasi orang tua kita juga gak seberat ini gitu. Mungkin ya. Dibilang nggak seberat ini enggak sih, tergantung. Ada yang seberat ini, ada yang kalau dibilang mungkin nggak terlalu seberat ini ya. Iya sih, lebih Emang sekolah tuh jam 1 udah. kasarnya jam 1 jam 2 jam Jam pulang. pulang. Kecuali yang full day kayak sekolah Islam atau asrama, Iya, itu Pesantren. pesantren, tarnus, krida, bla bla bla. Itu masih oke. Cuman jam 2 balik sekolah nyampe rumah jam 6 gara-gara ada karkoman. Gak lucu sih. Sebenarnya juga tahu sendiri lah, anak-anak sekarang itu kalau niat tugas itu sebenarnya nggak mati tugas, tapi cuma nyalin doang. Iya, nyari. Karena udah capek. Jadi nggak dapat nilainya, gitu. Jadi Gak dapat. nggak dapat Mereka ilmunya. tuh lebih Dapat ilmu. tertarik tuh yang kayak TikTok kayak gitu loh. Ya, Tempat TikTok. pendidikan. Apa maksudnya interaktif lah ya. Lebih interaktif gitu. Kalau nggak Jadi lebih mereka ke tuh- praktikalnya. Lebih ke praktek bukan teori. Akhirnya dikasih praktek juga, mereka tahu juga nih. Setiap kelompok kasih praktek. Tahu juga gitu akhirnya. Iya sih, banyak ngomongnya juga kita. Tapi daripada teori doang, dikasih teori. tugas, suruh kerjain, nyalin punya teman. Itu Mama bukan ChatGPT. Iya, Jadi Itu juga masalah buat mereka, buat masyarakat kita tuh gitu. Mental nyalinnya itu. Jadi Pas tuh. tergantung kesadaran sendiri sih. Iya. Nyalin boleh tapi kalau udah asalkan udah ngerti aja sih materinya. misalkan dapat dari ilmu itu tersebut. Ya, Asal kita nyalin tapi ngerti Sambil apa belajar yang juga. ini. harus Iya, ngerti nyalin dulu. nyalin itu harus Paham terdidik gitu. gitu. Iya. Kita nyalin tapi kita juga harus ini kok salah sih. Nulis tuh sambil ngafal kasarannya. Amati, tiru, modifikasi. Modifikasi. Iya. Bukan amati, tiru, belakang itu. Benar. Itu juga berlaku untuk kebijakan ya. Iya. Bau semuanya sih. Semuanya. Itu semuanya. Oke, kalau misalnya bilang "Ih, kebijakan Masuk kurikulum Finlandia, emangnya kita perlu kurikulum Finlandia, kan kita bukan Finlandia. emang kalau Finlandia kayak gimana? Finlandia kan udah Kita beda sama proper, orang Finlandia gitu. Udah proper, udah beda. proper, udah Rakyatnya udah bahagia, siswanya juga stabil, bahagia. pajaknya stabil. Stabil. Secara geografis aja mereka udah beda, mereka paginya lebih akhir, Iya. lebih belakangan udah pagi. Lat. Mungkin kita bisa mengikuti kayak di Malaysia nggak sih? Gimana? Terus ada Ya, jadi kurikulum kan Malaysia juga pendidikannya nggak kurang-kurang banget gitu kayak di Ngomong bandingin Singapura sih. Ya apa sama Iya. Australia. kita kan sama-sama di tropis gitu. Katanya orang tropis tuh apa? Kayak Indonesia misalnya paling males membaca buku literasi kayak gitu loh. Sebenarnya ya Mungkin mungkin saja orang Malaysia begitu, tapi cara belajarnya berbeda. ya mungkin lebih senang mendengar. Setiap bangsa itu pasti punya identitasnya sendiri. Iya, punya caranya. Kita bikin sendiri lah, mesti kita niru dulu. Iya Ya, sih. Itu kita harus bikin harus cara bikin cara tersendiri. sistem cara gimana sih supaya nggak stres kalau di sekolah. Setiap suku aja beda. Nah, setiap suku beda, setiap kota beda. Masalahnya begitu. ada culture. Makanya kita punya apa? Kita Culture. punya Culture. disdik. Kita punya disdik yang ngatur setiap daerah itu kurikulumnya gimana gitu. Sama aja. Setiap sekolah juga kurikulumnya kan bikin sendiri sebenarnya. Kayak SMA 3 kan ada study tour dan lain sebagainya. Khusus. Harusnya Ya,
Ya masalah study tour. saat tadi Itu sih. Setuju Tapi itu- sih nggak ada. tapi nggak apa-apa sih, nggak ada yang kita ngomong. Kalau misalnya ada study tour pun, menurut aku ya lebih kenapa nggak menjelajahi budaya Sunda aja gitu. Iya, kenapa harus Bali, why Jogja overrated. Ke Baduy. Ya nggak apa-apa sih, cuman gini loh. Sama itu nggak memberatkan siswa dan orang tua siswa tersebut, menurut kita tersendiri itu ya harusnya diadakan saja, tapi tanpa memberatkan, Kalau beratkan. disubsidi dikit ya. Kan disubsidi bisa juga. Bukan Subsidi dia Kalau subsidi jadi orang yang punya duit biasanya ngebayar. Kita juga nggak tahu sih sebenarnya di dalam gimana. DSP. Enggak. ya. Terus apa lagi? Kebijakan Dedi apalagi yang paling ini ya? Jam malam. Jam malam setuju sih. Jam malam ya. Jam malam. Bagus. Setuju, bagus biar istilahnya kita nggak terlalu berkeliaran malam-malam keluar. Ya. Seenggaknya nggak Jam ya sih. 9 ya. Setidaknya nggak nongkrong sih. Daripada nongkrong malam-malam mending Iya. belajar. Aku sebagai anak kosan malam suka keluar emang jam 1 jam 2 buat apa? Mencari makan doang. Seenggaknya ya mengurangi kasus begal juga. Kasus begal, kasus pelecehan, Pencurian. penculikan. Cuman mungkin itu yang perlu diperhatikan untuk jam malam ya. Atau itu nggak mungkin dilihat semuanya. Iya. Susah sih. Kita nggak punya 14 juta polisi di Jawa Barat, jadi nggak bisa melihatin setiap anak. Satpol PP nggak sih? Kok polisi? Ya satu PP yang Ya, Satpol PP, dan polisi, TNI kan nggak ada 14 juta di Jawa Barat. Ada. buat cek semua. Terus jangan jadi apa lagi ya? Vasektomi. Oh, Itu di luar ranah kita sih. gila nih kita dah. Itu bukan sosial. Terlalu jauh Nah, itu. jangan. Kita sebagai pelajar aja gimana? Sebagai pelajar. Yang anak jalan kaki itu kalau bisa. Oh, pelajaran. Itu kan ada batasnya juga. Itu man, 2 kilometer itu masih masuk akal. masih bisa tembok. Ya, semua. Kendaraan Naik umum. sepeda kan bisa. Iya. Kalau kendaraan umum tuh harusnya ya perbanyak lagi kendaraan umum. Bukannya perbanyak, bukan Lebih, diperbanyak sih, apa ya? lebih Dibikin efisien. di efisien terus diperbaiki lah beberapa yang rusak tuh kayak Iya. pasang halte bus, Iya. busnya di mana, jadi kan biar enak kita tahu. Sebenarnya di Bandung juga ada bus sekolah, cuman ya Kemana aja sekolahnya? Ke ya Pekalia. Cuma ya biar Alfamart kan lebih terbuka ya sama Gojek dan lain. Ya, Iya, Ya Gojek. pakai lah kemajuan teknologi. Ya, dibandingkan Kayak bus-bus. angkot. angkot kok ya tahu jurusan Ayu, Banyak kendaraan. mengurangi emisi. Daripada yang individu. Ya, tapi misalkan halte bus kayak kan isinya di satu bus itu kan nggak sampai sekolah doang kan, sebanyak anak-anak. Terus yang kita masuk jam 6 pagi emang kita harus berangkat dari berapa? Bus aja mulai Jam jam 6. 4 itu mah kalau itu main jauh. Iya, ya, mampir ke sana sini. Apalagi kan Belum itu macet. Iya, macet juga. Iya. Macet banget. Belum lagi yang rumahnya harus lewat tol. Nah, Itu dia. Jadi sekarang tuh sistemnya banyak orang yang akan dirugikan kalau misalkan dibikin kebijakan macam-macam. Baik sih. Kurang realistis aja. Mungkin yang ngekos deket sekolah sih Iya. udah amat lah ya kalau kita omongin, tapi yang rumahnya kayak di Tangor kan siang juga ya. kasian banget, bukan kasian banget. Nah, Guys, jauh pagi-pagi ya, Harus makin pagi lagi. iya. salat subuh nggak salat subuh mah salat duha tahajud, Soal subuh di sekolah itu. dan itu juga kalau sekolah udah buka kan, sekolah kita bukan jam 5 tetap jam 6 sama sejam berarti. Intinya malah ya, kalau mau bikin kebijakan ya tadi, tolong diperhitungkan, dipertimbangkan. Ini bakal ada yang rugikan. Pasti bakal ada yang rugikan. Pasti sih nggak mungkin nggak ada. Cuman seberapa merugikan, seberapa menguntungkan juga. Kalau Dampak. lima rugi diperuntukkan apa ya? Iya. Kalau misalkan nggak tahu, cobain dulu, nanti lihat, kumpulin informasinya nanti ya, efektif nggak? Kalau nggak efektif ya udah nggak usah jalanin. Ngomong kosong doang. BS. Sekarang banyak politisi dia tuh bikin Cari kebijakan, muka. cari muka, jadi cari soal.
Jadi sisanya cuma bikin kebijakan buat nyari suara doang. Iya, nyari suara orang-orang tua yang mungkin jadi wah ini jam 6 anak Udah lewat. saya jadi bisa lebih rajin lagi nih. Ya gitu. Nyatanya enggak. Ya, Katanya orang tuanya yang malah orang tuanya. kesiksa. Iya, betul sekali. Sama aja kayak makan gratis guys. Malah ada yang keracunan. Kalau Misalnya nggak dapat lo makan gratis. Iya. Iya, nah, kalau makan MBG ya keracunan itu sebenarnya tergantung SOP dapur sih. SOP dapur berapa lama driver makan di jalan-jalan sama penyimpanannya. Kualitasnya juga. Kualitasnya, jadi kita nggak bisa menyalahkan semuanya pada MPG. Itu ya tergantung SOP dapur sama Itu yang memang lain-lainnya. risiko memulai sesuatu yang baru. Iya, itu emang resikonya. Kalau istilahnya kalau kayak udah luar negeri mungkin pemakanan gratis udah di setiap sekolah udah kafetarianya buat makan gratis mungkin aman itu nggak bakal kejadian. Dan aku dengar makan gratis tuh udah diberhentiin nggak sih? Aku tuh dengar aja yang nggak tahu juga. Sip, tadi kita Diberhentiin kayaknya ya. Soalnya Mungkin beberapa tempat diberhentiin karena itu kasus keracunannya. Jadi mungkin mereka harus investigasi dulu kenapa. Dari awal, dari atas sampai akar-akarnya. Terus karena over budget juga mungkin ya. Over budget itu pasti over budget. Jadi harapan kita sebagai Pelajar. Indonesia, kami berharap bahwa para pemimpin kami ke depannya akan dapat membuat kebijakan-kebijakan yang bertanggung jawab, yang pemimpin-pemimpin kita diharapkan bisa menilai situasi dengan baik, ya, supaya ya untuk kemaslahatan bangsa. Bukan asal jadi tapi dengan semua masyarakat juga kan. Iya, jadi jangan cuma sama pemimpinnya doang. Jangan sampai bikin kebijakan itu cuma supaya kita bisa loh gitu kan. Iya. Ya, Ternyata nggak bisa. Kita bisa loh ngirim anak-anak ke barat. Oke, Bisa terus- doang ngirim. Oke, Tapi terus manfaatnya apa? rencana panjangnya apa? Terasa nggak? Ya, Enggak terlalu sih. Ya kan belum kita. mau ngerasain Maksudnya minta kita keberatan. juga, kita sebagai anak-anak yang nggak ke barat misalkan ya, Kita kan merasakan LDKS ya. Iya. Tapi itu ya tidak terlalu mengubah kita gitu. ya Karena- kayak mungkin cuma seminggu 2 minggu terus hilang lagi semua. Iya. sehari 2 hari bisa jadi. Sehari 2 hari lah. Parah, boro-boro sehari sejam kali. Iya, udah. Sampai Habis sekolah. pematerian tidur. maksudnya sebagai anak-anak yang nggak ke barat misalkan ya, mereka juga pasti akan bisa merasakan bahwa anak-anak yang ke barat ini sebenarnya nggak berubah. Misalnya, Bisa aja. Bisa aja. Tergantung lagi semoga, anaknya. semoga. Semoga sih berubah lah ya, kita berharapnya. Walaupun percaya nggak sih, karena Oh, tadi lagi percaya. apa faktor banyak, Karena ya masalah mereka kan disamaratakan. nggak akan beres. Gimana kalau misalkan anaknya ternyata nggak bermasalah, cuman dia depresi gitu misalnya. Nah, gantung Betul, datang diri. Kirim. Gantung diri di sana. Iya, terus nanti ada argumen kok bahwa iya kan ada persetujuan orang tua. Emangnya orang tua tahu? Orang tua kan ya harus ada kerjasamanya lah antara Orang tua dan anak. ya. Emangnya orang tua tahu segala permasalahan anak? Belum tentu. Kalaupun mereka tahu, emangnya penilaian orang tua bisa dipercayai 100%? Belum tentu juga. Bukan berarti penilaian anak bisa dipercaya 100% juga kan? Iya. Itu kan ada ilmunya, nggak bisa langsung nih ke barat itu enggak. Anak saya Cari dulu nakal, alasannya. anak saya Oh, suka, anak saya sakit jiwa. anak saya masuk geng motor, padahal itu geng belajar gitu. Masya Allah. Masya Allah. 3. Untung dia SMA 3 mah nggak ada ya. Iya. Iya lagi, iya lagi. Alhamdulillahnya ya. Alhamdulillah. Kira mungkin segitu aja ya. Iya, cukup. Ya, cukup. Akhir kata, ya. Air kata nggak ada Katanya yang mau di kata-katain. Kata-katain sih nggak ada ya, karena ya gitu sih. Ya gitu. Ya, Sesuai karena kesimpulannya. Tadi kesimpulannya Kami pelajar Indonesia berharap bahwa para pemimpin pemimpin. kami bisa bertanggung jawab, bisa memberikan pendidikan untuk kami yang sepatutnya sore. Dan Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Jokowi. Terima kasih sudah menonton ya.